gereja kita yang ke-17. Habis itu kita akan berjamuan kasih dan makan bersama. Halo Opa, Mami, Papa, Om dan Tante yang mau membeli taburan makanan dan minuman dan jajanan lainnya. Silahkan menghubungi mamaku alias Bumida. Dan kita oleh kita akan untuk kemuliaan Tuhan. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Paniko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13, disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada sekitar 700 juta orang yang diperdayakan oleh kuasa Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Dan sekarang ini di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa-oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opoma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita. Sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus.
role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, Bapak Ibu, Saudara, teman-teman semuanya. Kami membuka audisi bagi Bapak Ibu, Saudara yang rindu melayani Tuhan di bidang pujian penyembahan, baik WL, singer, pemain musik. Kami mengajak Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Saudara, untuk bergabung bersama kami di dalam audisi para pelayan untuk GBC. Saya percaya bahwa kita semua yang rindu melayani Tuhan, mari kita ikut di dalam audisi ini sehingga kita bisa bersama-sama melayani di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia,
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hai Shalom, perkenalkan saya Jo dari Cool Elite, ingin memberikan sedikit kesaksian tentang hidup saya. Dulu, sebelum saya masuk dalam komunitas Elite atau Cool ini dan mengenal komunitas rohani, saya pernah terikat oleh hal-hal duniawi seperti dunia malam, okultisme, kepahitan, dan bahkan rasa depresi yang ingin mengakhiri hidup. Tetapi setelah saya bergabung dan mengenal komunitas rohani ini, saya dipulihkan bahkan menjadi manusia yang baru. So, untuk anak-anak muda yang ingin dipulihkan atau rindu untuk bertumbuh bersama kami, yuk join dalam Cool Elite setiap hari Sabtu jam 6 sore di ruang Mezani P3 GBI Basura City. God bless you all. Shalom, saya Mary dari Cool Single Mom. Dulu saya sebelum mengikuti Cool Single Mom, saya mengalami kecewaan, kepahitan, kemarahan, sehingga saya menjauh daripada Tuhan. Semenjak saya bergabung di Cool Single Mom, saya diubahkan, saya dikuatkan, dan saya menjadi semangat lagi. Dan kemudian Tuhan pun memulihkan keadaan saya di dalam segala hal. Yuk para single mom, kita bergabung bersama Cool Single Mom Basura City. Ditunggu ya. Ya, shalom bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, anak-anak remaja, semuanya yang belum tergabung, terhisap di dalam Cool. Ayo kita gabung, terhisap dalam Cool di masing-masing bagian supaya dimuridkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Shalom jemaat Tuhan GBI Basura City. Berapa banyak yang datang ke tempat ini dengan penuh sukacita? Boleh saya lihat tangan-tangannya diangkat. Haleluya, kita berkasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita siang sore hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita siang hari ini, saya undang kita semua bangkit berdiri karena akan kita mulai dengan doa. Mari tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu ini Tuhan, bahkan di setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh Allah yang sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan biarlah Tuhan siang hari ini kami umat-Mu Tuhan, kami jemaat-Mu kembali Tuhan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah hadir lebih dulu di tempat ini, bahkan di setiap hati kami. Urapi kami Tuhan, biar kami boleh terus memuji dan menyembah Engkau. Biar nama-Mu saja yang kami muliakan, biar nama-Mu saja yang kami tinggikan Tuhan. Beracaralah Tuhan dalam ibadah siang hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Sekali kita boleh kasih tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan kita. Bapak Ibu boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Mari siang hari ini saya mau ajak Bapak dan Ibu Saudara, kita boleh mengingat kebaikan Tuhan. Karena kita percaya kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam
jangan ada yang berdiam diri. Mari buka suaramu, naikkan syukurku buat Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam tangan-Mu. Tak akan goyah selamanya. Mari umat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan dengan imanmu. Ajaib Kau Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Dalam tangan-Mu seluruh hidup kami Tuhan. Tak akan goyah sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Tak akan goyah. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Takkan goyah. Mari lebih lagi katakan, oh ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam seluruh hidupku. Tak akan goyah mari dengan imanmu katakan, tak akan goyah tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari angkat penyembahanmu buat Tuhan siang hari ini. Tuhan hadir di sini. Ajaib perbuatanmu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh hebat Tuhan. Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari naikkan syukurmu buat Tuhan siang hari ini. Panggil namanya Yesus.
Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang datang dengan setiap pergumulanmu. Dengan segala doa-doa yang mau Engkau naikkan buat Tuhan, siang hari ini Dia hadir di sini saudara. Angkat kedua tanganmu dan mulai berdoa. Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala hal. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Engkau yang belum melihat pertolongan Tuhan, percayalah. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi engkau saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami. Kami mau kasih yang terbaik buat Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Engkau yang memegang setiap tangan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau kota benteng kami. Kekuatan kami hanya padamu Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Lebih lagi bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari nyanyikan dengan imanmu. Yes Lord. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan mari umat Tuhan lebih lagi katakan bagi Tuhan. Oh, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan mari umat Tuhan angkat kedua tanganmu katakan bagi Tuhan. Come on church. Ini seruan hati kami, iman kami Tuhan. Dengan imanmu mujizatnya disediakan bagiku. Mari lebih lagi katakan oh, bagi Tuhan tak ada yang bisa. Dengan imanmu saudara, tak ada yang tak mungkin. Disediakan ku diangkat dan dipulih. Angkat kedua tanganmu katakan ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi ku diangkat dan kasih tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Maka dari itu Tuhan kami umat-Mu bersuka cita atas kebaikan-Mu. Karena Engkau sangat dan teramat baik bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa Tuhan baik, kita boleh sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Boleh kasih
kasih tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, coba tengok kanan kiri, mau bilang bersukacitalah. Sebab Tuhan baik, amin. Berapa banyak percaya Tuhan kita baik? Saya boleh lihat tangan-tangannya sekali lagi. Haleluya. Woo. Sama-sama boleh bertepuk tangan. Haleluya. Sama-sama ya kan. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, amin, membawahi. Boleh tengok kanan kirinya bilang, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkah. Sungguh apa saudara? Engkau baik. Boleh sama-sama lambaikan tanganmu. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Sekali lagi katakan, engkau baik. Engkau baik.
boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahannya. Oh, oke. Sebelumnya kita akan membacakan Pentakosta ketiga. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1, 2, 3. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan atas setiap kami. Kami telah sembah, kami telah puji Tuhan. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik melalui setiap persembahan ini. Engkau pakai persembahan ini untuk lebih lagi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikannya. Engkau berkati dengan berkat yang berlipat kali ganda daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berikan juga roh yang takut akan Tuhan pada setiap anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini. Kami bersyukur dan siap memberikan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Selamat memberi, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan yang ada di kotak depan. Haleluya. Sungguh
undang kita semua bangkit berdiri, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Haleluya. Dalam roh, mari lebih lagi katakan ku tinggikan. Saya udah pastor kita. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan mari umat Tuhan lebih lagi katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Tuhan, haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Menangkan Engkau, ditinggikan Engkau. Oh, haleluya. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh. Ditinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi sama-sama katakan, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kalau siang hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang disenangkan dengan apa yang kami persembahkan. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah buat setiap kami. Kami perlu firman-Mu. Biar firman-Mu yang mengajar kami, mendidik kami, menuntun kami. Bahkan kami percaya firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman Tuhan yang murni dan yang rohani. Sehingga kami pulang dari tempat ini, hidup kami gak akan pernah sama lagi. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan
Tuhan kami Yesus Kristus. Siap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, berikan tepuk yang paling meriah Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat? Amin ya. Gimana Bapak Ibu, hot pujian penyembahannya? Bapak Ibu mengalami hadirat Tuhan hari ini? Yang mengalami kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Ya, setiap kali kemari senang selalu ya Bapak Ibu ya, karena pujian penyembahannya juga memberkati saya. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya berikan judul Damai Sejahtera. Katakan sama-sama Damai Sejahtera. Ya, bahwa pada akhir-akhir ini ya Bapak Ibu ya, kita percaya bahwa dunia makin hari makin sulit. Dan kita perlu damainya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena damainya Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini dan muncul sebagai pemenang. Yang mengerti katakan amin. Dan bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu bahwa dalam kurun waktu 2 minggu ini Bapak Ibu saya berjumpa dengan para laki-laki. Saya berjumpa dengan para suami yang kemudian menceritakan istri mereka. Jadi istri mereka tuh rata-rata kalau tiap sore tuh kadang-kadang katanya mengalami demam, mengalami pusing kepala. Tapi yang luar biasa ketika ke dokter, ketika dicek ke rumah sakit Bapak Ibu dan dokter tidak menemukan ada penyakit apapun dalam istri mereka Bapak Ibu. Jadi ternyata istri mereka ini ditengarai Bapak Ibu ya kena psikosomatis Bapak Ibu, katakan psikosomatis. Ya, psiko itu jiwa, somatis itu tubuh ya. Jadi pikiran yang ada di kepalanya ini Bapak Ibu ya, pikirannya terlalu berat itu mengakibatkan ya mempunyai dampak kepada tubuh mereka. Padahal nggak ada sakitnya Bapak Ibu, tapi karena pikirannya tidak mengalami ketenangan, pikirannya tidak mengalami damai sejahtera, maka itu berimbas kepada tubuhnya. Dia merasa sakit. Banyak orang hari-hari ini seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya tubuhnya sehat, tapi karena pikirannya ya terganggu Bapak Ibu, ada yang merasuki pikirannya, ada kekhawatiran, ada ketakutan menjalani kehidupan ini. Itulah yang menyebabkan ada orang yang merasa sakit padahal sehat. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, jangan merasa sakit padahal kamu sehat. Ya. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan langsung buka Alkitab kita dalam Mazmur 34 ayat yang 9 ya. Ini Mazmur ditulis oleh seorang yang luar biasa yang bernama Daud Bapak Ibu. Nah Alkitab katakan apa? Alkitab katakan begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita mempelajari ayat ini Bapak Ibu, ayat ini ditulis oleh seorang yang namanya Daud, orang yang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu mengira Daud menulis Mazmur ini, menulis pujian ini, pada saat Daud sedang ada di dalam situasi kondisi yang nyaman, tenang. Ya, kalau Bapak Ibu mengira Daud menulis ayat ini pada saat dia ada di puncak kejayaannya, Bapak Ibu salah. Kenapa? Karena ternyata waktu Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung padanya, itu terjadi pada saat Daud pura-pura gila karena dia sedang dikejar-kejar oleh Saul untuk disingkirkan dan dibunuh. Yang mengerti katakan amin. Jadi situasi dan kondisi yang begitu menakutkan yang sebenarnya dihadapi oleh Daud Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lihat, sekalipun situasi dan kondisinya mencekam, menakutkan, membuat kita khawatir Bapak Ibu. Tetapi kalau kita punya damai sejahtera yang daripada Tuhan, maka damainya Tuhan itu akan memberikan ketenangan. Dan kita bisa melihat kebaikan Tuhan dari segala sisi. Yang mengerti katakan haleluya. Itu sebabnya kenapa kita perlu yang namanya damai Tuhan Bapak Ibu. Halo? Saudara boleh punya apapun di dunia ini. Tapi kalau nggak ada damainya Bapak Ibu, katakan sebelah kanan sebelah kiri, percuma. Ya kan? Bahkan Rasul Paulus katakan apa dalam suratnya di Filipi Bapak Ibu? Ya, Filipi 3 ayat yang pertama, Alkitab katakan begini, ini Paulus ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Filipi 4 ayat yang keempat ditegaskan kembali sama Paulus, dikatakan begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
Kalau kita mempelajari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, kita mempelajari teologi kitab Filipi Bapak Ibu, kita akan mengerti bahwa para ahli-ahli Alkitab menyebut surat Filipi sebagai kitab sukacita. Kenapa? Karena ada begitu banyak tulisan-tulisan sukacita yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Kalau Bapak Ibu mengira Paulus menulis surat Filipi itu bersukacitalah pada saat dia lagi ada di kapal krus, lagi jalan-jalan 10 negara, keliling-keliling luar negeri, kemudian di tengah ombak ya kan, yang mendayu-dayu, ada sunset ya kan, kemudian dia tulis bersukacitalah. Bapak Ibu salah juga. Kenapa? Karena surat Filipi ditulis oleh Paulus itu ketika Paulus sedang berada di dalam penjara. Katakan sama-sama penjara. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa penjara zaman sekarang dengan penjara zaman dulu itu beda. Bapak Ibu ada yang pernah masuk penjara? Kecuali saya? Belum pernah ada ya? Pernah nengokin orang ke penjara? Belum juga. Kalau penjara tahu nggak? Kalau nggak tahu nih saya bingung mau jelasinnya gimana. Penjara tahu ya, penjara ya. Bapak Ibu, penjara zaman sekarang tuh enak. Kenapa? Karena orang-orang yang di penjara, kalau saya pelayanan di penjara, boleh pegang handphone kalau nggak ketahuan. Halo? Iya kan? Tiap kali ada kebaktian, pulang kebaktian, mereka bawa Indomie minimal 5. Betul gak sih? Mereka bisa dibesuk, mereka bisa dikasih Indomie, mereka bisa dikasih makanan, mereka boleh ngapain aja Bapak Ibu. Yang penting ada di dalam penjara. Beda dengan penjara di zaman Paulus. Kalau Bapak Ibu pernah Holy Land, di Holy Land itu Bapak Ibu pasti akan diajak ke sebuah gereja, namanya gereja Saint Peter Kalagantu. Disitulah diyakini bahwa Yesus pernah masuk penjara di situ. Kalau Bapak Ibu pergi ke sana, Bapak Ibu akan mengerti bahwa penjara zaman itu, pintunya itu cuma lubang kecil. Kayak pintu AC ini Bapak Ibu ya, lubang AC ini. Pintunya cuma segitu Bapak Ibu. Tingginya mungkin segini 4 meter Bapak Ibu. Jadi orang yang dijebloskan dalam penjara, dibuang dari atas itu ke bawah. Mereka itu nggak ada penglihatan, gelap Bapak Ibu. Penglihatan mereka, sumber cahaya mereka cuma dari pintu yang kecil seperti itu. Makanya orang di zaman Yesus, orang di zaman Paulus, lebih baik mereka dihukum jadi budak daripada mereka dihukum penjara. Kenapa? Orang yang diperbudak masih bisa ngelihat matahari terbit, matahari terbenam. Masih bisa mencium udara bebas, yang mengerti katakan amin. Tapi orang yang dipenjara itu seperti orang yang dibikin buta matanya. Hidup dalam kegelapan. Sempit. Makan di situ, minum di situ, buang air kecil di situ, buang air di situ juga. Halo? Tapi yang luar biasa, sekalipun Paulus ada di penjara model kayak begitu, dia yang kasih kekuatan buat orang yang ada di luar. Saya mau nanya, kalau kita nengokin orang di penjara, biasanya yang ngasih nasihat itu orang yang ada di luar penjara kepada orang yang ada di dalam penjara, atau orang yang ada di dalam penjara kasih nasihat kepada orang yang di luar penjara? Halah? Biasanya orang yang ada di luar penjara kasih nasihat, kasih kekuatan kepada orang yang ada di dalam penjara, kan betul gak sih? Tapi lihat Paulus Bapak Ibu, sekalipun tubuhnya terpenjara, tetapi dia tetap bisa memberikan kekuatan kepada jemaat yang ada di luar untuk tetap bersuka cita. Halo? Makanya hari ini Bapak Ibu, yang paling penting bukan materi dalam hidup ini. Yang paling penting adalah kita punya damai dan sukacita gak yang daripada Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan apa? Yohanes 14 ayat yang ke-27. Kita mau baca sama-sama. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan, apa katanya? Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Katakan sama-sama, jangan gelisah. Katakan sama-sama, jangan gentar.
Ini surat Bapak Ibu, ini perkataan Yesus. Ini ditujukan kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena sebentar lagi Yesus mau pergi. Karena sebentar lagi Yesus mau disalib, mati, hari ketiga bangkit, naik ke surga, dan menyediakan tempat buat kita. Betul gak sih? Iya kan? Berarti begini, kalau Yesus ngomong sama murid-muridnya, jangan takut dan jangan gentar. Berarti murid-muridnya lagi ngapain? Takut dan gentar, Pak. Halo? Karena sebentar lagi mau ditinggal sama Yesus. Waktu Yesus mau pergi, apa sih yang ditinggalkan sama Yesus supaya murid-muridnya gak takut dan gak gentar? Yang ditinggalkan sama Yesus bukan duit, Pak. Yang ditinggalkan sama Yesus bukan aset. Yang ditinggalkan sama Yesus bukan popularitas. Yang ditinggalkan sama Yesus buat murid-muridnya, buat saudara dan saya adalah damai sejahtera. Ada yang masih punya orang tua di sini? Minimal kode lah Pak, ya kan, jangan diem, jangan diem melongo. Ya. Ada yang masih punya orang tua? Nah kan enak gitu kan. Bapak Ibu saya mau nanya nih Bapak Ibu ya. Kalau orang tua kita udah mau dipanggil Tuhan nih. Ya kan. Nah pas udah Senin Kemis Pak. Kita sebagai anak apa sih harapan kita untuk orang tua kita tinggalkan buat kita supaya hidup kita nyaman dan aman. Kalau orang tua kita udah mau pergi. Kita mengharapkan apa sebagai anak untuk orang tua kita tinggalkan buat kita. Halo? A. Duit. B. Nama baik. C. Pabrik. D. Damai sejahtera. Pilih yang mana? Hah? Kalau pilih damai sejahtera kok kayaknya sok rohani ya Pak ya. Kan gitu kan. Ya saya kan gitu kan. Ya kan? Betul gak sih? Ya kan? Kalau saya pilih damai sejahtera tapi gak punya uang. Makannya buat pakai gimana Pak, ya kan? Kalau saya pilih uang bukan damai sejahtera kok agak duniawi ya. Jadi kita pilih yang mana? Kita biasanya pilih semua. Karena kita rakus dan serakah. Haleluya, betul gak sih? Pertanyaan saya, kenapa Tuhan Yesus gak tinggalkan uang buat kita? Saya mau nanya nih Bapak Ibu nih, duit penting gak? Hah? Enggak ya? Oh sorry, memang buat jemaat di tempat ini memang kesukaannya ya Tuhan, hadirat Tuhan. Yang penting hadirat Tuhan, duit gak penting. Hah? Saya mau nanya sekali lagi, duit penting gak? Bapak Ibu perlu uang gak? Yang lagi khotbah nih kira-kira perlu uang gak? Perlu, duit itu penting. Tapi saya mau kasih tahu, ada kalanya Bapak Ibu, uang yang kita punya gak bisa bikin apa-apa buat hidup kita. Setuju gak? Iya kan? Ada begitu banyak orang berpikir kalau saya punya uang banyak Pak. Saya bisa bikin asuransi yang banyak supaya hidup saya tenang. Sedap. Saya mau nanya nih. Bapak Ibu bikin asuransi emang buat dipakai? Saya bikin asuransi bukan buat dipakai Pak. Betul gak sih? Ada gak di sini? Saya mau bikin asuransi supaya suatu hari saya mau pakai. Ada gak? Berarti kan kita mesti sakit dulu kan Pak ya? Kita bikin asuransi buat bukan kita pakai tujuannya Pak. Kita bikin asuransi buat jaga-jaga, yang mengerti katakan amin. Tapi ada kalanya Pak, asuransi kita yang banyak itu gak bisa menolong kita. Asuransi yang kita punya terbatas, yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya kenapa Tuhan gak tinggalkan uang Pak. Satu hari saya baca sebuah kisah dongeng nih. Ini bukan kisah Alkitab, ini kisah dongeng. Mau denger gak? Dongeng loh ini. Hah? Mau denger ya? Tapi ada pesan moralnya. Ini keren Bapak Ibu. Suatu hari ada seorang raja punya ajudan. Ajudannya ini setia, nggak pernah korupsi, kerjanya getol, ya kan? Pokoknya pergi paling cepat, kalau pergi kerja ke istana paling cepat, pulang paling belakangan Bapak Ibu. Tapi masalahnya karena jujur, miskin. Katakan sama-sama kismin. Lebih parah dari miskin itu, kismin ya kan. Nah karena raja ini gak tega ngeliat ajudannya yang hidup susah, suatu hari dipanggil ajudannya. Kemudian karena kamu udah hidup jujur, di hari tua kamu, aku akan berikan harta. Wah dikasih harta. Pegang jaga baik-baik untuk masa tuamu. Pesannya apa? Pegang dan jaga baik-baik untuk
masa tuamu. Waktu dia ambil itu hartanya, wah dia gembira banget Pak. Begitu sampai di rumah, disitulah untuk pertama kalinya dia gak bisa tidur dalam hidup. Kenapa? Megang harta yang banyak. Gak bisa tidur, gimana cara nyembunyiinnya? Kenapa? Karena di rumahnya banyak orang Pak. Kalau ketahuan bisa dicuri, bisa diambil. Makanya dia memikirkan berbagai macam cara untuk menyembunyikan hartanya ini. Karena dia gak bisa tidur, besokannya dia kerja terlambat. Waktu lagi kerja Pak, gelisah hatinya karena mikirin hartanya di rumah. Ada yang nyolong gak nih, ada yang ngambil gak nih, iya kan? Makanya pulang kerja tenggo, katakan saja tenggo. Ya, biasanya lembur terus, ini tenggo. Kenapa? Karena gelisah, ya kan? Sampai di rumah dia nggak bisa tidur lagi. Kenapa? Karena kalau di tempat yang sama nanti ketahuan, berarti dia harus pindahkan ke tempat yang lain. Tiap malam dia mikirin bagaimana caranya menyembunyikan hartanya. Yang namanya orang nyembunyiin harta Pak, lama-lama bisa lupa, betul nggak sih? Nyembunyiin di mana? Satu hari dia lupa nyembunyiin hartanya di mana Pak. Dia kemudian salahkan keluarganya, dia salahkan saudara-saudaranya, dia hakimi bahwa saudara-saudaranya yang mengambil hartanya. Terjadilah keributan dengan keluarganya. Satu hari waktu ajudannya lagi kerja, lagi murung, mukanya murung. Rajanya deketin, lu kenapa murung? Apa kurang harta yang gue berikan? Kemudian ajudan ini berkata, Baginda Raja, semenjak Baginda Raja memberikan harta ini, hidup saya jadi gak tenang. Tiap malam jadi gak bisa tidur. Kerja saya berantakan. Dan pada akhirnya saya mengalami keributan dalam rumah tangga. Semenjak Raja memberi saya harta ini menjadi petaka buat hidup saya. Saya gak sanggup lagi megangnya. Saya kembalikan kepada Raja. Haleluya. Diapain? Kembaliin. Dasar cerita dongeng. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, dongeng. Kalau itu terjadi dalam hidup kita kan kita gak kembaliin, kita belanjain ya kan. Itu dongeng. Tapi pesan moral dari cerita ini apa Bapak Ibu? Hah? Itu dia, karena harta uang ternyata belum tentu memberikan damai. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya Tuhan tidak memberikan uang. Tuhan gak memberikan posisi Bapak Ibu. Kita mengerti ya Bapak Ibu ya. Ada murid Yesus yang kemudian berargumen rebutan posisi. Siapa yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Tuhan gak berikan posisi. Halo? Yang Tuhan tinggalkan adalah damai sejahtera ini. Nah pertanyaannya pada pagi hari ini. Damai sejahtera yang bagaimana? Yang Tuhan berikan kepada kita. Mau tahu? Enggak, kalau nggak mau tahu kita selesai. Hah? Saya ulang, mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Yakin? Oke, kita buka ya. Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi lagi. The book of joy. Ya kan? Filipi 4 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kenapa Tuhan berikan damai sejahtera? Kenapa Tuhan tinggalkan yang lain? Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, itu damai sejahtera melampaui segala akal. Katakan sama-sama, melampaui segala akal. Ulang coba yang keren dong, melampaui segala. Gerakannya, melampaui segala akal. Itu apa artinya damai sejahtera melampaui segala akal Bapak Ibu? Artinya begini Bapak Ibu. Ya, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita artinya begini. Saudara mungkin hari ini dalam situasi dan kondisi yang membuat khawatir, ketakutan Bapak Ibu. Tapi sekalipun kita mengalami ketakutan, kalau Bapak Ibu tetap bisa berkata Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Itulah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Halo? Kalau hari ini kita sakit keras, bahkan dokter udah nyerah dengan penyakit kita. Belum terjadi kesembuhan, Tuhan belum memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tetap bisa berkata Tuhan baik dalam kehidupanku, itu artinya damai sejahtera yang Tuhan berikan melampaui segala akal. Halo?
Mungkin ada beberapa di antara kita di tempat ini, kita punya pacar. Kita udah bertahun-tahun pacaran sama dia. Kemudian pacar kita nikah sama sahabat baik kita. Tapi kita tetap bisa berkata Tuhan baik dan tetap bisa mengucap syukur. Kita tetap kuat menjalani kehidupan ini. Itu artinya damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita melampaui segala akal. Kerjaan kita baik-baik saja Bapak Ibu. Kita lagi gak ada apa-apa, tiba-tiba kita dipanggil bos. Kemudian kita dikasih surat cinta. Pemutusan hubungan kerja. Halo? Ya kan? Tiba-tiba kita di PHK. Tapi kita tetap bisa mengucap syukur. Kita tetap bisa berkata Tuhan baik. Bahkan kita gak kecewa. Kita tetap melayani Tuhan berapi-api. Itu artinya apa? Damai sejahtera yang Tuhan berikan melampaui segala akal. Halo? Karena yang dimasuk di akal. Orang kalau kena PHK harusnya apa? Kecewa, betul gak sih? Sedih, betul gak sih? Iya kan? Bersungut-sungut, betul gak? Itu dia. Makanya orang-orang di luar sana kalau ngelihat orang Kristen ada masalah, ada persoalan tetap bisa bersyukur. Menurut mereka apa? Gak masuk akal. Halo? Nah, damai yang Tuhan berikan melampaui segala akal. Nggak masuk di akal kita. Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, di Kisah Para Rasul Bapak Ibu, pasal yang ke-12. Suatu hari Petrus ditangkap oleh seorang raja bernama Herodes Bapak Ibu. Beberapa waktu sebelumnya teman Petrus bernama Yakobus ditangkap juga sama Herodes dan kepalanya dipotong, dipenggal Bapak Ibu. Halo? Kalau beberapa waktu sebelumnya temannya dipenggal, waktu Petrus ditangkap, pertanyaan saya, ada kemungkinan nggak Petrus kepalanya dipenggal? Hah? Kemungkinan besar dipenggal. Tapi yang luar biasa, besok mau dihukum penggal, malamnya Petrus tidur. Dari wajah kayaknya minta ayat, ya kan? Nggak percaya, ya kan? Coba kita buktikan, ya kan? Kisah Rasul 12 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan apa? Demikianlah firman Tuhan, Kisah Rasul 12 ayat yang ke-6, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, mau dihakimi, mau dihukum Bapak Ibu, Petrus ngapain? Tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai Bapak Ibu. Tangannya dirantai, lagi di penjara, besok mau dihukum penggal. Malamnya ngapain? Semua mata lihat saya. Saya tahu mata saya kecil tapi lihat aja. Siap? Siap? Kalau Bapak Ibu tahu nih, besok kita mau mati di penggal. Saya mau nanya, malam bisa tidur gak? Besok mau mati ini dipenggal nih, bisa tidur gak malam? Jangankan mau mati Pak, saya punya pengalaman. Besok mau nikah nih Pak, malam gak bisa tidur juga Pak. Halo? Padahal ini kan nikah Pak. Ini kan hari yang udah kita tunggu-tunggu seumur hidup kita. Besok mau nikah, mau seneng-seneng besok. Malamnya gak bisa tidur Pak. Apalagi kalau mau mati besok dipenggal Pak. Tapi lihat ya, damai yang Tuhan berikan kepada Petrus, itulah yang membuat Petrus bisa mengalami ketenangan. Malamnya bisa tidur, nggak masuk di akal Pak. Damai sejahtera yang Tuhan berikan melampaui segala akal. Halo? Kita kalau punya masalah kan gerasa gerusu kan. Aduh, gimana nih masalahnya? Kita begitu Bu. Iya kan? Itu sebabnya karena kita gerasa gerusu lagi ada masalah. Kita gak bisa berdoa. Kita gak bisa cari kehendak Tuhan. Tapi damai yang Tuhan berikan, itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya mau nanya, waktu ada masalah, bisa takut gak? Bukannya gak bisa takut Pak. Benar gak sih? Murid-murid Yesus takut. Murid-murid Yesus gentar. Tapi perhatikan baik. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita bukan membuat kita gak bisa takut, kita tetap bisa takut. Tetapi damai itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengontrol ketakutan dan kekhawatiran itu. Halo.
Sehingga hidup kita gak dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Suatu hari Yesus ajak murid-muridnya. Murid-murid naik perahu, kita nyebrang ke Gerasa. Sedap. Di tengah-tengah danau Pak, mereka kena angin sakal, angin ngamuk Pak. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, angin ngamuk. Ngeri Pak. Saya mau nanya, angin kelihatan gak? Hah? Angin kelihatan gak? Aduh, masuk angin nih, kelihatan gak? Enggak kan? Tapi angin kalau ngamuk Pak, ngeri Pak. Alkitab mencatat perahu yang ditumpangi mereka, itu masuk sama air Pak. Itu udah mau tenggelam. Pernah nonton film Titanic gak? Yang diperankan oleh saudara kembar saya yang bernama Leonardo DiCaprio. Ini ketawa saudara agak melecehkan nih kayaknya ya. Hah? Itu Titanic, kapal besarnya bisa tumbang Pak, betul gak sih? Apalagi cuman perahu Pak. Mereka udah hampir mati. Bapak Ibu lihat ya, apa reaksi murid-murid? Murid-murid ketakutan. Tapi Bapak Ibu lihat apa yang dilakukan sama Yesus? Katakan sebelah kanan sebelah kiri, tidur juga Yesus. Hah? Itu udah mau mati loh, kapal udah mau tenggelam. Yesusnya ngapain? Tidur. Itu kalau damainya bukan dari Tuhan Mbak, itu gak bisa tidur dia. Betul gak sih? Murid-muridnya gerasa-gerusu dan membangunkan Yesus. Sehingga Yesus bangun dan berkata, diamlah, tenanglah. Maka angin itu diam dan tenang Bapak Ibu. Dari sini kita belajar apa Bapak Ibu? Dari sini kita belajar, badai bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi pastikan kita seperahu sama Yesus. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Jangan gak seperahu sama Yesus. Amin. Damai yang Tuhan berikan melampaui segala akal. Yang kedua, katakan sama yang kedua. Ya, yang kedua nih yang terakhir. Yang terakhir udah mau selesai berarti ya kan. Yang kedua, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang model bagaimana? Alkitab katakan apa? Damai sejahteraku kuberikan melampaui segala akal yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Coba kasih lihat ayatnya, gak percaya sama saya kayaknya. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah. Yang pertama tadi apa? Melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi yang kedua, damainya Tuhan itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Katakan sama-sama, memelihara. Memelihara itu apa sih? Hah? Memelihara itu kan begini Bapak Ibu, berfokus kepada hal-hal yang panjang dan lama. Itu memelihara tuh. Kenapa kita pelihara tubuh kita? Kenapa kita jaga tubuh kita? Bapak Ibu saya mau kasih tahu ya. Saya tuh doyan segala jenis binatang-binatangan. Ya, saya udah dilatih Pak dari sekolah Alkitab. Makan gak boleh pilih-pilih. Makanya dulu waktu saya praktek pelayanan lapangan Pak di Kalimantan Barat Pak. 1,5 tahun. Semua binatang Pak. Yang berkeriap, yang melata, semuanya. Yang terbang saya makan semua Pak. Percayalah saya makan semuanya. Halo? Mau yang dari Medan saya makan. Manado saya makan. Papua saya makan. Semua kota saya makan Pak. Tapi udah masuk usia 40, sekarang saya 42. Saya udah mulai ngerem-ngerem Pak. Halo? Kenapa saya pelihara tubuh saya? Kenapa saya jaga makan saya? Hah? Saya doyan makan emping Pak. Kenapa saya stop makan emping? Hah? Supaya hidup saya bisa panjang dan lama. Supaya saya bisa melayani Tuhan tuh panjang dan lama. Saya gak mau Pak, nanti begitu anak saya udah besar, anak saya udah dewasa, kemudian dia nikah, kemudian saya nganter anak saya pakai tongkat, saya gak mau. Halo? Saya mau nanti kalau anak saya menikah, saya masih tetap sama ganteng dan gagahnya sama seperti hari ini. Yang mengerti katakan amin. Makanya kita jaga tubuh kita. Yang mengerti katakan amin. Supaya bisa panjang dan lama. Yang mengerti katakan haleluya. Saya mau nanya, Bapak Ibu punya motor gak? Bapak Ibu punya mobil gak? Halo? Kendaraan yang kita punya akan lebih awet yang mana Pak? Kita servis berkala atau kalau rusak baru kita benerin?
Hah? Kalau kita servis berkala, maka mobil yang akan kita pakai akan panjang dan lama Bapak Ibu. Haleluya. Betul gak sih? Itu sebabnya kita servis, itu sebabnya kita rawat. Sama seperti mobil saya. Mobil saya beli itu Bapak Ibu baru. Tapi 2010. Dari 2010 sampai hari ini. Udah berapa lama itu mobil? 13 tahun Pak. Masih dipakai enak itu mobil. Mobil tua Honda Jazz 2010. Masih bisa ke puncak. Bahkan terakhir waktu saya melayani retret di Basura. 17 jam di puncak. Itu mobil masih mantap Pak. Bayangin 17 jam Bapak Ibu. Di puncak ya kan. Sendirian Bapak Ibu. Bersama dengan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus doang yang menemani saya. Halo? 17 jam di mobil tapi mobil itu masih kuat. Kenapa? Saya pelihara. Saya servis berkala. Ada rusak-rusak kecil langsung bawa ke bengkel. Makanya bisa dipakai panjang dan lama. Halo? Damai yang Tuhan berikan kepada kita. Itu dia. Panjang dan lama. Halo? Makanya Alkitab katakan apa? Damai yang kuberikan beda dengan apa yang dunia berikan kepadamu. Setuju gak? Ada gak di sini yang suka gonta-ganti HP? Kalau kita punya HP baru, saya percaya malamnya pasti gak bisa tidur. Kita utak-utik terus, betul gak sih? Betul gak sih? Kita bahagia banget, betul gak sih? Dahsyat nih handphone baru, kita begitu antusias, kita begitu luar biasa, betul gak sih? Bahkan ke gereja, waduh kita foto-foto, wah semua kita pakai. Tapi saya mau kasih tahu, kesenangannya akan benda yang baru paling banter cuma 60 hari Pak. Halo? Cuma 60 hari. Selesai 60 hari, kita geletakin aja itu handphone. Betul gak sih? Damai yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan karena benda-benda kayak begitu Pak. Damai yang Tuhan berikan kepada kita. Panjang dan lama. Agak menjijikan kayaknya saudara ngelihatnya. Halo? Itu damai yang Tuhan berikan kepada kita. Betul gak? Apalagi firman Tuhan katakan begini. Damai yang Tuhan berikan itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Bapak Ibu percaya gak? Hati ini pusat kehidupan kita. Bapak Ibu percaya gak? Pikiran ini pusat kehidupan kita. Halo? Kalau hati kita kotor Pak, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Maka sikap dan kelakuan kita itu bisa ikut-ikutan kotor Pak. Kalau pikiran kita kotor, maka apa yang terjadi? Pikiran kotor itu akan mengontrol seluruh kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan hanya dosa Pak. Dan saya mau kasih tahu di tempat ini bahwa begini, tidak ada satupun orang di dunia ini yang kebal sama dosa. Termasuk yang lagi khotbah ini. Setuju gak? Lihat wajah saya baik-baik, nih bisa jatuh gak nih? Kurang kayak takut-takut saudara ngomongnya. Bisa jatuh gak? Bisa Pak. Gak ada yang kebal. Betul gak sih? Tetapi begini, damai yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan memelihara hati kita, untuk hati kita tetap suci dan kudus di hadapan Tuhan. Akan memelihara pikiran kita, sehingga begini, gak ada satupun yang bisa menyerang kehidupan kita lewat pikiran kita. Joel Osteen berkata begini, pikiran itu adalah medan pertempuran manusia. Halo? Bahkan orang selevel Daud. Yang nulis Mazmur itu terbanyak Daud Bapak Ibu. Alkitab mencatat Daud itu the man of worship. Hatinya sama Tuhan itu waduh melekat, selalu melekat. Ya, saya hari Minggu Bapak Ibu, ya mungkin dari hari Kamis kali Bapak Ibu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu keliling-keliling Bapak Ibu dari satu panggung gereja ke panggung gereja lainnya Bapak Ibu. Saya bertemu dengan banyak worship leader yang hebat-hebat Bapak Ibu, tapi saya belum pernah ketemu WL yang kata-katanya itu seperti Daud. Tapi saya mau nanya, Daud jatuh gak? Kok agak kurang yakin ngomongnya nih? Hah? Daud jatuh gak? Jatuh. Jadi kalau Daud aja bisa jatuh, jangan sok kuat.
Ya. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, lu jangan sok kuat lu. Betul gak? Kuasa kegelapan, iblis, kuasa si jahat itu bisa menyerang kehidupan kita dari berbagai macam sisi. Pak. Betul gak sih? Tapi damai yang Tuhan berikan kepada kita melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pikiran kita. Pulang dari tempat ini, memang kita perlu uang, kita perlu materi. Tapi uang dan materi bukan segala-galanya. Lebih daripada uang dan materi, kita perlu damai Tuhan. Oleh sebab itu, pulang dari tempat ini, buka hati Bapak Ibu dan mengalami damainya Tuhan. Yang akan mengontrol semua ketakutan dan membuat kita muncul sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Wih, 35 menit pas nih Pak waktunya ya. Memang udah saya setting 35 menit Pak ya. Dikasih waktu 1 jam, tapi saya pakai 30 menit, 35 menit ya. Sisanya kita PPW aja 1,5 jam. Agak kurang amin, ya gak jadi. Mari kita mau datang kepada Tuhan, haleluya. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati di saat aku tak sanggup lagi. Tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, come on. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup. Tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan begitu ajaib. Kau telah memikat hati, kini mataku tertuju pada, ku rasakan sekali lagi dengan iman, kamu pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati, oh Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Oh, selidiki hati kami Bapa. Oh Tuhan, kini mataku tertuju ku rasakan kasih-Mu. Bapak Ibu boleh buka mata, Bapak Ibu boleh lihat saya.
Hari ini firman Tuhan datang sederhana. Yang Tuhan tinggalkan buat kita bukan yang bisa hilang Bapak Ibu. Yang Tuhan tinggalkan buat kita adalah damai yang gak bisa hilang. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu pernah ngalami masalah paling berat dalam hidup? Rasanya gak mampu, rasanya gak sanggup dan kita udah mau menyerah Bapak Ibu. Pernah ngalami? Waktu kita mengalami masalah yang paling berat dalam hidup kita, rasanya udah gak kuat, gak mampu lagi. Tapi ternyata begini, lewat juga tuh masalah. Bahwa kita bisa ada sampai hari ini. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Mungkin hari ini ketika Bapak Ibu mengalami masalah, seakan-akan Tuhan diam aja. Tuhan gak bekerja Bapak Ibu. Tapi percayalah, Allah turut bekerja dalam segala hal Bapak Ibu. Dia tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Dia mau lihat berapa kuat kehidupan kita Bapak Ibu. Supaya kita terus bergantung sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kenapa seakan-akan Tuhan diam? Karena begini Bapak Ibu. Seringkali ngelewatin masalah. Kita seringkali pakai kekuatan diri kita sendiri. Kita seringkali pakai cara kita sendiri. Halo? Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, maka Tuhan angkat tangan Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengangkat tangan, kita menyerah, kita udah gak kuat dan kita percayakan masalah kita kepada Tuhan. Disitulah Tuhan turun tangan buat kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan haleluya. Apapun masalah kita Bapak Ibu, yang paling penting bukan masalahnya. Yang paling penting adalah ada damai Tuhan gak? Karena damai Tuhan itu yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Supaya hidup kita terus tertuju kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Seberapa banyak di antara kita hari ini, Bapak Ibu mau mengalami damainya Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang mau boleh lambaikan tangan Bapak Ibu setinggi di hadapan Tuhan. Yang mengangkat tangan kita bangkit berdiri sama-sama. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Come on! Pertolonganmu begitu. Percaya sama Tuhan. Tak sanggup lagi di situ. Kau telah memikat hati, kini mataku tertuju ku rasakan. Mari kita mau angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat. Come on, buka hatimu. Biarkan damai Tuhan memenuhi hidup kita. Di situ tanganmu, pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hati, oh Tuhan. Kini mataku tertuju, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju pada, kini mataku tertuju, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang, come on, yang telah berjanji.
lagi sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, ku terima. Come on. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar Engkau terus bekerja dalam setiap kehidupan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita boleh sekali kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Berapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, saya boleh lihat tangan-tangannya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dahsyat. Haleluya. Baik. Adakah jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Saya boleh melihat tangannya. Oh, boleh bangkit berdiri. Mungkin nanti para pengerja akan memberikan salam. Iya, kita boleh kasih tepuk tangan dong buat jemaat yang baru. Haleluya. Selamat datang dalam GBI Basura City, My Home ya. Datang lagi ya minggu depan, oma, tante, kakak. Semuanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman melalui video. Kita yang ke-17. Habis itu kita akan berjamuan kasih dan makan bersama. Halo Opa, Mami, Om dan Tante yang mau membeli taburan makanan dan minuman dan jajanan lainnya. Silahkan menghubungi mamaku alias Bumida. Dan kita untuk kemuliaan Tuhan.
gereja kita yang ke-17. Habis itu kita akan berjalan kasih dan makan bersama. Halo Opa, Mami, Papa, Om dan Tante yang mau membeli taburan makanan dan minuman dan jajanan lainnya. Silahkan menghubungi mamaku alias Bumida. Dan kita oleh kita untuk kemuliaan Tuhan. Oke, Shalom jemaat Tuhan. Ya, di sini saya akan bacakan beberapa pengumuman. Hari Sabtu tanggal 17 Juni pukul 15.30 buat semua wanita-wanita yang cantik-cantik ya. Nantinya akan ada ibadah WBI ya, yang akan ibadah WBI. Jadi buat ibu-ibu, anak muda yang tadinya udah menerima formulir boleh dikembalikan kepada Kak Minda. Dan ya, tolong diisi formulirnya dan segera dikembalikan sebelum pulang nanti. Terus seperti pengumuman yang kita lihat dari anak-anak kita yang manis-manis ya, tanggal 2 Juli kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-17. Jadi buat Bapak Ibu, Om Tante, teman-teman, Opa Oma yang ingin dan memiliki kerinduan untuk menabur bisa menghubungi Kak Minda juga. Dan pengumuman lagi buat anak-anak muda yang merasa anak-anak muda boleh lambaikan tangan. Mana nih suaranya anak-anak muda? Ya, ya tanggal 17 ya jam 6 sore kita akan mengadakan ibadah khusus anak-anak muda. Yang mau join katakan wow. Aduh nggak ada nih suara anak-anak muda, katakan wow. Oke, ya temanya keren, luar biasa dan percayalah kita semua akan diberkati VIP ya. Kita semua orang-orang penting, orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Oke, selanjutnya nanti untuk pulang kita diarahkan untuk pintu sini. Karena di sana ditutup sementara, jadi nanti kita akan lewat sini. Oke, pengumuman terakhir. Kalau tadi ada WBI, ada anak-anak muda, saya kena percaya ke depannya akan ada pria-pria Bethel Indonesia. Amin, Pak Gem. Oke, jadi kita akan nantikan ibadah selanjutnya ya, ibadah pria-pria Bethel Indonesia. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan. Biar apa yang boleh kami berikan ini Tuhan berasal dari hati kami dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu boleh sambil memberikan persembahan di kotak yang ada di depan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
saudara, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mari kita serta hati untuk berdoa. Bapa surga, kami syukur dan terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kalau kami sudah diberkati kembali ke firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan. Firman-Mu boleh melihara iman kami dan melihara hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya juga Tuhan. Firman yang tadi taburkannya tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Begitu juga Tuhan, untuk hamba-Mu yang telah Kau utus menjadi saudara berkat di tempat ini Tuhan. Untuk Bapak Pendeta dia ternak kolas Tuhan, pakai hamba-Mu lebih heran lagi, pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Dimanapun hamba-Mu Kau utus, dimanapun hamba-Mu melayani, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami bawa juga Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan perlindungan untuk hamba-Mu ini. Berkati juga istri anaknya, keluarga besar, berkatinya juga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bawa juga Tuhan untuk kembali tempat ini untuk Pak Budi Yono Tuhan. Tambahkan terus karena di dalam setiap pelayanan. Terima kasih Bapak, berkati kesehatan, berikan kekuatan juga Tuhan, berikan perlindungan juga Tuhan untuk hamba-Mu ini. Berkati dalam setiap pelayanan. Terima kasih Bapak, begitu juga Tuhan untuk Ibu Rini sebagai tiang doa, sebagai penolong, penopang untuk hamba-Mu ini. Berikan kekuatan juga Tuhan, berikan kesehatan juga. Begitu juga untuk anak-anak cucu mantunya keluarga besar, memberkatinya juga. Terima kasih Bapak, kami bawa juga Tuhan untuk WL, singer, pemain musik juga Tuhan, sound system juga Tuhan, aser, guru-guru asal kami Tuhan, berkati juga Tuhan, tambahkan terus kalau di setiap talenta dalam setiap pelayanannya Tuhan, nanti tiap itu kudus dan takut akan Kau. Terima kasih Bapak, kami bawa juga Tuhan untuk persembahan Tuhan, baik itu persembahan umum, persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, persembahan pembangunan dan persembahan yang lainnya Tuhan. Kiranya Kau kuduskan, sucikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikannya berlipat-lipat kali ganda juga Tuhan. Berkati juga Tuhan orang yang mengelola persembahan ini dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapak, kami bawa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang datang pada hari ini. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu akan dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh yang kuat akan Engkau Tuhan. Roh sukacita, kedamaian juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, sakit Kau sembuhkan, yang letih lesu Kau berkekuatan, yang berbeban berat Kau berikan kelepasan, yang ada masalah Kau berikan jalan keluar. Terima kasih Bapak, kami bawa juga Tuhan pemerintah bangsa kami Tuhan. Kaulah bangsa kami Tuhan, kaulah bangsa kami Tuhan, dari pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke, baik itu dari kota-kota besar maupun dari kecil sekalipun, kalau mereka jumpai mereka supaya menalakkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bawa juga Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Pak Maruf Amin juga Tuhan, berikan perlindungan untuk hamba-Mu ini, berkali kekuatan Tuhan, berikan kesehatan untuk Pak Jokowi juga Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu juga Tuhan berdoa untuk Tuhan DPR, MPR maupun baik itu dari jajaran tiga negara, dari atas sampai ke bawah Tuhan. Berikan roh hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa dan negara kami Tuhan, untuk mendekat keadilan, kejujuran, kesalahan Tuhan, dan berkata benar begitu benar di hadapan-Mu, dan berkata salah begitu salah di hadapan-Mu, terutama memberikan yang tak dengan tanah Engkau Tuhan, supaya semua lutut bertelut, tidak mereka mengaku bahwa Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau sebentar juga Tuhan, kami akan mau berpisah satu dengan lain, baik itu yang kendaraan kami pakai, kendaraan kaki, kendaraan umum, kendaraan pribadi Tuhan. Kiranya Kau tutup bungkus dengan darah Yesus, dan tiba saja kami akan terima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Nya. Mari saudara kasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Saudara-saudara kasihi Tuhan Yesus, pulanglah dan bawalah sukacita sorga. Dan terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa kita di dalam putra yang tunggal kekasih kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penyertaan, perlindungan, penghiburan, kuasa, otoritas, hikmat, pengurapan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan permai, menjemput kita semuanya, bahkan sampai kekal selama-lamanya.
kita yang percaya dan sangat diberkati. Katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, jangan lupa hari Sabtu kita ada WBI. Boleh angkat tangan yang wanita, yang lain pria. Oke, wanita ya. Nah, hadir di sini jam 3:30. Terus jam 6 ada untuk anak-anak muda ya. Ayo anak-anak muda boleh bangkit ya. Nah, hari ini tolong kita keluar dari sini karena kita ada basar makanan untuk galang dana. Ya, jadi silakan boleh membeli dan memberi taburan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.